mau bikin dummy buat TV swasta, ditipu pula. Udah, nggak tahu ya ketemu Mang Uje. Jaki, seminggu lagi berangkat. Wih, mana bos? Umroh. Ah, serius? Pak Ustadz, temennya Uje ya? Iya. Loh, emang dibilang sama Uje apaan? Baca doa. Ini tempat audisi Pak Ustadz, bukan baca doa. Pada bingung kan? Tiba-tiba kata almarhum Didi Petet, oke, Ustadz masuk. Wah, jadi apa? Jadi polisi Mesir. سنخرجك إن شاء الله من هذه المشكلة. إحنا نحافظ على سمعتك وسمعة أسرتك، لكن أنت لازم بتسمع نصيحتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahib-sahib santuy semuanya, mudah-mudahan tetap sehat wal afiat. Makasih banget yang udah nyaksiin video podcast bareng sama Abizar. Gimana, seru kan? Wis. Jadi kita lebih banyak tahu kedekatan seorang Abizar sama almarhum ayahnya. Dan subhanallah, ternyata ada beberapa barang yang diwariskan sama almarhum buat Abizar dan masih dipakai sama Abizar sampai detik ini. Alhamdulillah. Tapi yang pasti yang diwarisin banget sama almarhum, yang nggak ngebuang, pertama mukanya. Itu almarhum banget, Uje banget. Yang kedua, suaranya sob. Suaranya mirip banget. Itu kayaknya sih masih setengah mateng ya. Nggak tahu kalau nanti suaranya Abizar lebih mateng. Secara kan dia umurnya baru berapa sih Abizar? 18 kalau nggak salah. 18 ya belum mateng banget, tapi ntar udah masuk 20 ke atas lebih mateng, lebih mirip lagi. Kayaknya sih memang kalau gue tanya, Abizar belum terlalu tertarik banget di dunia dakwah. Ya memang masa-masanya lah. Masa-masa umur segitu, masa-masa nyari jati diri, masa-masa pubertas, daurul murahaqah dalam bahasa psikologi Islam. Masa-masa ya masih pengen gaul, main. Kita cuma bisa doain mudah-mudahan atas keberkahannya almarhum Uje, kemudian juga Umi Tatu, Abizar suatu saat insya Allah ke dakwah. Oke, podcast bareng Abizar alhamdulillah udah. Terus siapa lagi? Sama Bang Iban, asisten yang sehari-hari nemenin banget. Dimana ada Uje, di situ ada Bang Iban, selalu ngikut ngintilin. Bahkan yang nyiapin isi koper kalau kemana-mana ya Bang Iban, sampai tahu ada berapa jaket, baju koko, celana sarung, dan subhanallah itu juga udah kita syuting. Dan teman-teman jadi lebih banyak tahu banget dari seorang Bang Iban keseharian Uje. Selama ini mungkin kita ngelihat cuman di panggung lagi berdakwah, bacain sholawat, tapi nggak pernah tahu perintilan-perintilan Uje ternyata dulunya dancer. Bahkan subhanallah ya sedikit banyak jadi tahu lah ya. Kita ambil hikmahnya. Dan sekarang gue sendiri pengen cerita sebenarnya kenapa bisa sampai kenal sama almarhum. Jadi tahun 2005 salah satu TV swasta dulu bikin kontes dai muda. Itu pertama kali di Indonesia ada kontes dai muda yang dibikin sama TV swasta. Semua kalau nggak salah ada 4 kota audisi waktu itu, Jakarta, Surabaya, terus gue lupa 2 kota lagi. Gue perwakilan Jakarta. Dan alhamdulillah ketika grand final, dari 10 besar waktu itu diambil 5 besar, nggak ada juara 1, 2, 3, pokoknya 5 besar. Grand final itu juri-jurinya almarhum Ustadz Arifin Ilham, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, kemudian Kiai Din Samsudin, ada Agim. Ini juri-juri kelas nasional semua. Dulu hadir juga Bang Haji Roma Irama juga datang. Dari 10 kita mau diambil 5 saat itu. Bahkan dari 5 di grand final kita mau diambil siapa yang terbaik, tapi ternyata ya cuma 5. Dari 10 yang diambil cuma 5. Dan salah satu jurinya adalah almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Pertama kali
gue ketemu sama almarhum itu, jadi kita lagi break, terus keluar, lagi nyari angin lah. Tiba-tiba pas papasan sama Uje, gue inget banget Uje naik mobilnya waktu itu Honda Jazz tahun 2005, lagi baru-barunya. Papasan di jalan, terus dia tiba-tiba nanya duluan loh. Itu yang pertama kali gue terkesan sama almarhum Uje. Bahkan dia tahu nama. Kalau ya gue saat itu udah pastilah tahu, oh ini Uje gitu loh. Saat itu kan namanya udah mulai naik. Tapi bayangin seorang Uje bisa tahu nama dan manggil. Jaki, oh kok tahu? Ngerasa ini dong, apa sih namanya? Apa sih nama kita dipanggil tuh apa sih? Bukan bangga ya, merasa dihargain lah. Merasa dihargain, seneng. Padahal baru berapa kali ketemu, ngobrol. Dia bilang, lu main ke kantor gue kapan-kapan di daerah Fatmawati waktu itu. Ya udah, akhirnya main segala macam, ketemu ngobrol. Dan yang paling dahsyat itu dulu yang bawa ada satu kontestan dulu untuk dakwahnya namanya Dai TPI. Dulu ada lawak itu namanya apa ya, Api. Kang Sule itu alumni pertama dari API, bener kan? Bener. Audisi pelawak TPI. Ada Bang Ali Limau, ada Bajai. Ada Limau, Bajai sama Kang Sule apa tuh grupnya? SOS. Ali Limau nih grup 5 kalau nggak salah juara 3. Terus gue dibawa sama Ali Limau, dikenalin nama Uje, ngobrol udah selesai. Nah, suatu hari gue tuh pernah iseng-iseng mau bikin dummy buat project di salah satu TV swasta yang kata orangnya, yuk bikin project ntar masuk ke TV inilah swasta. Itu gue sampai ngeluarin hampir, mohon maaf, kenapa gue sebutin angka, karena dari angka itulah nanti akan manjang nih cerita sama almarhum Uje. Hampir 50 juta ketipu, hilang, amsyong. Daminya nggak seberapa bagus, boro-boro tayang. Bahkan gue datang ke TV swasta itu, katanya berkasnya udah masuk, filenya, daminya, CD-nya udah masuk. Sehari gue tungguin gak ketemu sama produsernya, 2 hari, akhirnya ketemu juga. Dan ternyata subhanallah berkasnya belum masuk sama sekali. Jadi cuma ngomong doang, dijanjiin doang tuh 50 juta habis, nggak tahu kemana, raib terbang bareng angin. Ya udahlah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah akhirnya Ali Limau, gue curhat tuh sama Ali Limau. Li, ini apa namanya? Gue habis ketipu nih Li, gitu. Oh ya udah. Mungkin Ali tuh cerita sama almarhum Uje. Ini juga kalau Ali masih inget ya, udah lama banget tahun 2006-2007. Terus tiba-tiba Ali yang nelfon, bro, paspor lo mana nih? Ada nih. Lu anterin ke kantor almarhum. Kantor almarhum. Kantor Uje, kan masih ada waktu itu. Lu anterin ke kantor Uje. Oh ya udah, gua anterin. Dipikir tuh mau diajak kemana gitu. Mungkin itulah, baru berapa kali ngobrol, terus ke kantor, dia inget kali ya. Terus kayak entah antara kasihan atau emang disian nih Ustadz gitu ya, mau bikin dummy buat TV swasta, ditipu pula. Udah nggak tahu ya, ketemu Mau Uje, Jaki, seminggu lagi berangkat. Wih, mana bos? Umroh. Serius? Iya. Kan nyenengin orang habis ditipu, bahala. Waduh, ternyata dia udah tahu dan ngerti gue udah ditipu. Berangkatlah umroh saat itu. Nah, disitulah mulai lebih akrab lagi tuh sama yang umroh waktu itu. Umi Tatu, uminya Uje, Abizar masih kecil, terus Adiba juga ikut, terus ada Bang Haji Deki. Nah dari situ mulai kenal sama Ustadz Aswan, abangnya almarhum Uje. Dari situ mulai kenal tuh. Dulu kita sama almarhum Kiai Haji Humaydi Qori internasional yang selalu bareng sama, astagfirullah, siapa sih Qori yang suaranya masih di masjid-masjid itu loh, internasional. Itu kan mah kalau sama Qori paham dia, sama Qori. Almarhum Kiai Humaydi ini Uje baik banget deh. Jadi kita udah diajak
free, terus kita disuruh bimbing, ya bimbing jamaah, dikasih uang saku. Gue waktu itu dibeliin cincinnya udah hilang, nggak tahu kemana. Terus dibeliin jaket. Itu baru pertama 9 hari bareng sama Uje dan tahu. Abizar masih kecil banget, masih sering main gitulah. Beda sama yang kemarin lu lihat di podcast ya, masih kecil banget. Dari situlah pas pulang, kan kemarin sempat bahas tuh usilnya seorang Uje. Nah, jadi Uje ini kayaknya pulang umroh mulai tuh. Selama umroh itu dia nggak pernah usil. Mungkin karena tahu diri kali ya. Orang umroh ngapain usil. Nah mulai nih pas pulang umroh, terus gue dibilangin sama marhum Uje, Jaki, lu datang ya ke gor deket Ragunan apa sih? Tahu nggak? Gor yang daerah situ ya, dalam ya? Di dalam, masa di luar. Saya tanya yang dalam, cuma namanya aneh lupa. Iya, lupa. Enggak, deket Ragunan itu gor. Ya pokoknya di gor. Uje bilangnya apa? Baca doa. Besok baca doa. Ya udahlah, rapi lah bawa. Pokoknya pakai udeng-udeng itu biar kencang suaranya, biar masuk ketawanya kan. Iya. Kan enak kalau udah dipancing. Masuk udah pakai udeng-udeng apa segala macem. Terus yang gue mulai curiga awalnya, karena nggak pernah dikerjain sama almarhum, baru deket kan, baru akrab. Terus tiba-tiba pas mau masuk, Pak Ustadz, ini ya ditelepon sama Uje, iya. Oh ya udah, saya duduk dulu, duduk. Nah pas duduk itu, gue udah curiga, tiba-tiba ada yang ngasih nomor, lo nggak nomor kayak nomor audisi gitu? Nemtek. Nemtek, bukan nemtek, nomor audisi yang gede gitu, kayak orang. Oh iya. Yang ospek. Kayak gitu-gitulah, kayak ospek. Dikasih nomor kayak gitu, akhirnya gue curiga. Nanya dong, dulu belum ada BBM, belum banget. WhatsApp apa lagi, masih SMS. Terus telepon dong ke Uje, bos, ini kok gue dikasih nomor buat apaan? Ya pokoknya di situ doa harus pakai nomor. Gue heran, di mana-mana doa perasaan nggak ada nomor, tapi ya udahlah, karena yang nyuruh Uje dan gue nggak enak percaya gitu loh, namanya kiai kan lagi umroh, dia kelihatannya yang nggak usil gitu ya, bener-bener serius. Gue nunggu aja, tiba-tiba dipanggil, Jaki, iya, suruh masuk. Udah nih baca doa. Pas masuk satu ruangan, udah pakai nomor, pakai sorban. Yang lain kan pakai baju kemeja, celana jeans, anak muda semua lah. Oh ini mungkin peserta yang mau didoain kali. Pas gue masuk, tiba-tiba dalam udah ada almarhum Didi Petet, ada Neno Warisman, sama Neno Warisman, terus ada Kang Abik yang bikin novel Ayat-Ayat Cinta. Nah ternyata usilnya Uje itu bukan gue baca doa, ternyata audisi. Jadi itu tempat buat audisi nyari pemeran film KCB. Terus pas nyampe ngelihat Didi Petet yang ketawa, mungkin dalam Neno Warisman, nih seumur-umur kok ada orang mau audisi pakai sorban, mau ngapain? Nah akhirnya terus langsung doa lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus si Bunda Neno amin. Udah selesai. Pak Ustadz, temennya Uje ya? Iya. Loh emang dibilang sama Uje apaan? Baca doa. Ini tempat audisi Pak Ustadz. Bukan baca doa. Casting. Bukan casting sih, audisi. Kalau casting kan di PH cuma berapa orang, ini dari ribuan orang gitu. Bener-bener di audisi lah, kayak Indonesian Idol, ngantri segala macam. Tapi mungkin ini karena temannya almarhum titipan. Kata Uji, udah sekali gue kerjain aja lah, anak baru gitu kali. Udah, nah ternyata Uji tuh nitip, udah ada omongan nih sama almarhum Didi Petet. Nih temen gue dari Mesir, bisa ngomong Arab. Nah, jadi kalau lu lagi mau nyari pemeran orang Mesir, daripada orang Mesir bayar mahal, suruh dia aja nih mukanya Arab, katanya gitu. Udah, habis doa, coba Ustadz ngomong bahasa Arab. Ngomong, pada bingung kan. Tiba-tiba kata almarhum Didi Petet, oke, Ustadz masuk. Wah, jadi apa? Jadi polisi Mesir. سنخرجك إن شاء الله من هذه المشكلة.
إحنا نحافظ على سمعتك وسمعة أسرتك لكن أنت لازم بتسمع نصيحتي. Wah, bener nih. Ya kan kerjaan Uje nih. Itu pas gua keluar, Uje itu udah di luar. Ngapain tuh? Ya dia puas lah ngerjain, berhasil. Masih ada tuh videonya ya? Ada. Nah itu ternyata audisi ketika Cinta Bertasbih bareng Oki Lukman. Oki Lukman. Siapa? Ustazah Oki Stiana Dewi. Oke Lukman. Gitu. Uje puas banget tuh. Anak baru di ospek dikerjain. Dari situ gue mulai paham, oh Uje itu orangnya usil. Tapi ya asik gitu loh. Habis ngusilin dia ketawa puas, kita diajak jalan. Main apa sih yang tembak-tembakan tuh? Paintball. Main paintball. Nah, dari situ sering bareng, sering ceramah dan gue ngeliat Uje ini sosok asik diajak buat berteman, asik diajak buat asik-asikan, nggak ribet, orangnya nggak usil sama urusan orang lain, ya nyaman aja gitu. Udah gitu orangnya royal lah, royal dan loyal. Beda kan ya, royal dan loyal ya? Loyal tuh setia, kalau royal tuh baik banget. Tapi dari dulu Uje udah gaul belum sih Ustaz? Nanya resmi amat. Maksudnya asik-asikan asiknya sih. Oh asik. Ya, maksudnya asik. Asiknya tuh gini. Jadi cuek nongkrong tuh pakai jeans, pakai kaos, pakai topi, terus main paintball. Kan seumur-umur ya bergaul sama beberapa ustadz-ustadz sih nggak pernah ada yang main paintball terus diajak main biliar, tapi memang karena dia jago kan masa mudanya kan emang gaul banget lah. Jadi kalau kan pesantren 6 tahun, jadi diajarin main biliar gimana gitu. Pokoknya asik deh. Terus main gokar, terus selesai ceramah pasti nggak langsung pulang. Ngopi, nongkrong, happy. Kenapa? Karena dia selalu bilang kita nih punya kewajiban berdakwah. Nggak ada orang lain yang bisa ngehibur kita kecuali diri kita sendiri sesama ustadz gitu. Dan oh ya, udah satu cerita gini, ini cerita jadi abis ngisi ceramah waktu itu di daerah Kerawang, gue lupa siapa aja, pokoknya berempat kalau nggak salah, kita mampir di Mall Bekasi Barat. Tahu kan Mall Bekasi Barat ya? Tahu. Kita makan di situ. Nah pas lagi makan itu kita nih berempat saking laparnya, kan kalau makan di tempat acara udah nggak fokus dong, ada emak-emak foto lah segala macem. Secara waktu itu Uje emang lagi boomingnya dengan zikir subhanallahnya. Kita makan di Bekasi Barat di mall. Terus tiba-tiba kita mesen nih, habis mesen selesai sambil nunggu ngobrol, di sebelahnya ada orang non muslim, Chinese, saudara kita juga lah, dia sama anaknya berdua mesen juga gitu loh. Karena kita mesen duluan, datang dong duluan yang kita pesen. Dan saking laparnya, walaupun kita ustadz nggak ngejamin kita ingat sama Allah pas mau makan. Udah habek aja kan saking laparnya, udah nggak pakai doa deh, udah saking laparnya, udah ceramah kepanasan segala macem, hajar kan. Pas lagi makan, tiba-tiba pelayan nganterin yang dipesen sama non muslim tadi. Kita yang lagi habek itu tiba-tiba sebelah kedengeran banget suaranya, gue inget banget. Si bapak sama anaknya, bapaknya bilang begini, nak, sebelum kita makan, kita bersyukur dulu sama Tuhan. Tuhan masih ngasih umur, usia. Dia berdoa khusyuk banget. Dan di depan kita ngejogrok, suaranya kedengeran, tuh anak yang masih kecil berdoa khusyuk. Kita yang berempat cuman yang dibilang malu, udah tanggung makan gitu kan, cuma main lihat-lihatan. Terus terakhir kata Uje, tuh bedanya kita ustadz tapi nggak ngerti agama. Itu orang beda agama tapi ngejalanin agamanya. Jadi dakwahnya Uje tuh yang gitu-gitu loh, yang paham kan ya? Maksudnya yang ringan, nggak berat, sederhana, Tapi masuk. Coba lo lihat, itu non muslim tapi doanya khusyuk, lebih khusyuk. Kita boro-boro khusyuk, baca doa kagak saking laparnya.
Berarti kan ingatnya kita sama Allah itu dikalahkan sama lapar. Bener juga. Nah, dia tuh sering nyampein hal-hal yang ringan kayak gitu walaupun dalam keadaan ngobrol santai. Ngobrol santuy tapi masuk. Dan itulah UJ. Makanya dari situ kita banyak deh hal-hal yang kalau gue ceritain satu-satu mungkin nggak lebih dari seharian ya. Jadi pas pulang umroh di Jeddah itu gue diajak mampir. Seumur umur aneh nggak pernah. Gue nggak pernah naik motor Harley Davidson. Seumur umur nggak pernah punya, nggak pernah naik. Pas di Jeddah itu ada showroom Harley Davidson, showroom resmi lah. Karena UJ suka beli aksesoris, jaket, sarung tangan. Akhirnya pas masuk, jadi kalau di Harley Davidson di Jeddah itu kita kalau mau nyobain motornya nggak harus dibawa jalan. Jadi bannya itu muter ada karetnya dimuter. Kebayang nggak kira-kira? Tempat tes. Jadi walaupun kita gas nih nggak ngacir, muter di situ loh bannya. Terus wah baru kali itu kan, wih asik juga nih. Terus UJ yang nyamperin nyolek, lu udah pernah Jak naik gituan? Belum, boro-boro. Nggak pernah. Lu mau naik? Ya kalau ada yang minjemin mah. Kalau mau punya jangan dipinjemin, lu mesti punya katanya gitu. Ya ketawa aja. Mau pakai nggak? Mau, ya udah. Tadi kan nyambung dong, abis dikerjain, bilangnya suruh doa, nggak taunya tadi audisi. Walaupun diterima dan jadi waktu itu, nih ingetin nih, gue lagi cerita yang Harley dulu nih. Nih cerita yang tadi nyambung lagi ke, jadi UJ ngejanjiin kalau aneh mau syuting jadi polisi Mesir, syutingnya di Mesir. Kata UJ nih, wah asik nih. Dulu kuliah 4 tahun, hitung-hitung nostalgia. Balik ke tempat kuliah kan, wah asik nih syuting di sono. Selama ini kan 4 tahun kuliah susah mulu. Ini kalau syuting kan bisa happy-happy lah. Oke, J, aneh ambil perannya. Tapi syuting di Mesir kan, iya tenang aja lo. Nggak tahu ya syutingnya di mana, tau nggak? Di Jogja. Hah? Iya di Jogja dan di museum. Jadi museum kan jadi polisi Mesir, ceritanya di penjara. Kan lihat ya di filmnya. Ternyata itu disetting kayak kantor polisi di Mesir. UJ bilangnya syutingnya di Mesir. Gue bawa baju sampai sekoper. Udah gitu dia senang banget lagi. Wah, karena dia kan kenal sama Nino Warisman, kenal sama ya karena kan udah senior lah, dakwah senior. Temen-temennya semua waktu zaman artis. Ya udahlah, itulah usilnya. Nah kan jadi cerita sih tadi apa tuh? Motor. Karena udah dikerjain, akhirnya kata dia gini, lu karena udah gua kerjain, besok lu datang ke Mabua. Mabua adanya samping Citos dulu, sekarang udah nggak ada. Ngapain? Lu naik motor, jangan naik mobil. Lu datang aja pokoknya. Gua mau ngasih hadiah. Oh ya udah. Datang aneh inget banget lu naik Mio. Motor Mio. Egi pernah ijo. Motor Mio pakai box lagi. Boxnya box yang kayak buat ngangkut pizza tuh. Karena adanya motornya itu. Gue bawa lah ke Mabua. Dan nggak pernah tahu Mabua tuh apaan. Dulu belum ada Sherlock, belum. Mampir dong. Loh, ini tempat motor nih, motor gede kayak di Jeddah. Gitu. UJ keluar. Gue punya janji sama lu dulu. Waktu gue tanya di Jeddah, lu mau nyobain naik motor nggak? Lu bilang mau. Kemarin lu gue kerjain dan makasih. Lu nggak marah, gue kerjain. Dan makasih lu udah ambil peran. Karena gue nitip nggak sia-sia. Ya seneng aja ada Ustadz bisa main film juga. Dan itulah pertama kali UJ ngasih jalan buat main film. Di KCB, film layar lebar nggak tanggung-tanggung. Ini banyak cerita nih sebenarnya, kita cerita yang motor dulu. Kata UJ, lu kan mau nyobain naik motor, tuh udah gue sewa motornya. Ada Bang Iban waktu itu, Bang Iban pasti masih ingat. Motor dikasih. UJ bilangnya ini motor baru, nggak ada yang make. Lu pertama kali orang yang make. Yuk kita jalan. Nih curut lu tinggalin. Tuh motor Mio, gue bilang curut, lu tinggalin di sini. Karena ada 5 motor waktu itu yang naik Harley semua, gitu loh. Dan gue dikasih 1. Ini lu pakai nikmatin, kita jalan bareng. Dan itulah
Ya Uje tuh gitu, gue karena waktu di Jeddah tuh main-main. Ini curut, lu masukin di belakang, satuin di gudang. Ya ngenes ya. Ya cuman ya begitulah lagunya Uje kan. Tuntun udah. Mau kemana bos? Kita mau makan soto di deket Cibinong. Bukan, sorry, di Depok. Jalan dong. Dan baru itu pertama bawa motor gede, kopling. Walaupun udah pernah bawa motor-motor Wrecking, apalah Vespa bisa. Bawa dong, ngimbangin. Dan Uje selalu nanya, lu kalau nggak aman, ngasih kode. Siap, kan ada safety riding lu tuh. Itu pertama kali touring bareng Uje. Udah sampai di Depok, makan. Selesai, mikir udah pulang dong. Karena ternyata koplingnya keras. Gue pikir kok motor Harley koplingnya keras. Oh mungkin karena motor gede kali, gitu. Cuman gue ngomong nggak enak dong, udah dikasih enak, dipinjemin, masa mau komplain gitu kan, lagi timbang ke Depok dong, ntar juga pulang. Sampai di Depok, loh ini kok lanjut ke arah Bogor nih. Nih jangan-jangan gue kerjain lagi nih, tapi ya udahlah. Udah sampai di Bogor, makanlah kita di Sotomi Bogor. Nanya dong, bos, kita pulang kan? Iya udah tenang aja. Dari Bogor, kalau pulang lewat Jalan Raya Bogor dong. Nih ke arah apa namanya itu yang banyak tas-tas, Tajur terus wah gadok nih, gadok naik puncak bener, di puncak berhenti. Uje cuma ketawa. Lu kalau mau naik motor gede jangan tanggung-tanggung, lu bawa sekalian. Sekarang kemana sih kita? Situ Puncak Pas, tar balik Puncak Pas, berhenti ngopi, nggak turun lagi. Tahu sampai mana yang bawa? Sampai Bandung. Alhamdulillah dikerjain. Nggak nanggung-nanggung. Kesekian kalinya waktu itu Uje cuma bisa ketawa. Dan sampai di Bandung ini nih kram. Udah nggak bisa gerak. Itu saat Aswan ketawa aja. Ternyata pagi gue lihat di kwitansinya itu motor rental. Jadi motornya itu udah hampir 4 tahun dan bukan motor baru. Gue nggak paham mana motor baru, motor lain, penting Harley aja. Ternyata koplingnya belum diganti nih. Keras, waduh, sumpah keras banget. Pagi-pagi pas nyobain motornya, kok enteng-enteng. Wah, gue doang nih yang keras nih. Ternyata Uje ketawa, cuman emang lu paling sabar lu katanya. Lu doang yang kuat bawa nih motor sampai Bandung. Karena nggak tahu. Kalau tahu nggak bakal kuat. Karena nanggung gitu loh. Ini udah keras, udah kram, tidur aja udah begini kan. Akhirnya sampai di Bandung, ya udah, ya itulah Uje. Mau diapain? Emang orang yang usil. Ya apa ya? Di balik keusilannya, aduh banyak banget cerita deh. Itu yang dahsyat. Gue pernah. Jadi kata Uje nih, ini pas lagi mau ke Bandung. Pas udah tahu mau ke Bandung, di daerah Padalarang, Uje bilang kita mau ke Bandung, mau ketemu sama klub motor gede. Wah asik nih. Pas ketemu boro-boro motor gede, itu klub Vespa. Vespa Brekele. Gedenya pun karena aqua galon diseret-seret. Oh, ternyata Uje itu bergaulnya bukan sama yang punya motor Harley doang. Lu kebayang nggak itu ada 10 Vespa Brekele nungguin Uje. Dan Uje nggak gengsi. Bahkan, Jak, lu bawa Vespa, lu kan bisa bawa Vespa, lu bawa, ini suruh pada nyobain naik motor. Naik Harley, malam itu. Ditraktir makan sama Uje. Terus tiba-tiba kita nih bareng-bareng melipir di pinggir jalan di daerah Pasteur. Minum-minum teh botol, aqua. Belum ada yang ngeh kalau itu Uje. Nggak ada yang tahu, karena dia pakai topi, pakai kacamata. Tukang warung juga ngeliatin. Mau dibilang Uje takut salah gitu kan, takut mirip doang. Tiba-tiba ada emak-emak nih keluar. Oh dia mastiin, wah bener Uje. Salaman, Uje ya? Kan nggak mungkin bohong kan. Kita juga tukang ngomporin lagi temen-temennya. Ibu, foto bu, nih Uje beneran bu. Foto lah, kata Uje, emang sialan lu. Gue udah nyamar-nyamar, foto. Si ibu tadi yang habis foto, tahu nggak, dia bawa perempuan yang lebih muda dan hamil. Wah, ngapain nih bawa perempuan hamil? Dalam hati gue, nih Uje mau ngerjain apa lagi nih? Jangan-jangan ntar tuh perempuan disuruh ngaku bini gue lagi gitu kan.
Tuh perempuan sampai datang ke Uji, Pak Ustadz, Ustadz Jeffrey, ya iya, Pak Ustadz meminta tolong boleh nggak? Saya di rumah lagi bikin acara nuju bulan. Boleh nggak kalau Pak Ustadz ceramah sebentar? Sebentar aja 5 menit, nggak usah lama. Uji nggak pakai ngomong, dia diri langsung bilang ke teman-teman, semuanya lo ikut, kita ngeramein nih acara si Teteh. Itu nggak pakai, nggak ada ragu loh, nggak kelihatan ragu. Ah? Mau. Kan orang harusnya mikir kan, taruhlah aneh lah pasti, ini ngapain sih orang? Usil banget, nggak kenal, sama sekali nggak kenal. Tiba-tiba dia diri, semua bayar, datang. Rumahnya itu gang kan kecil, ini masuk ke gang kecil lagi. Yang motor tuh nggak muat, bener-bener gang senggol. Ada Bucep waktu itu, ada saya, banyak lah. Ustadz Aswan ikut nggak waktu itu? Pas masuk, itu orang sampai yang kaget, percaya nggak percaya? Ini Uje yang datang sama temen-temennya. Dan ceramah Uje, hampir 1 jam. Teman-teman yang lain suruh ceramah. Dan subhanallah, selesai ceramah, Iban pasti masih ingat. Yang megangin tas Uje kan Iban. Ban sini Ban. Ambil duit, dikasih tuh ibu. Dikasih jebret. Gimana nggak ketiban rezeki? Yang ceramah Uje bawa temen-temennya berapa orang ceramah, tiba-tiba dikasih uang. Tuh perempuan hamil sama suaminya sampai nyumin kakinya almarhum. Nyumin kaki almarhum. Kata si Teteh, gue inget banget, ya Allah Ustadz, saya nggak tahu harus berterima kasih gimana, saya ngimpi apa. Dan hebatnya, subhanallah, ini si Teteh setelah berapa lama kita pernah ketemu lagi, anaknya laki dan dinamain Jeffrey Al-Bukhari. Jeffrey Al-Bukhari. Terinspirasi dari kebaikan almarhum. Duh, itu tahun berapa ya? 2008, 2009 lah. Ya itulah beberapa kenangan ya bareng almarhum Uje. Dan kalau udah ikut almarhum tuh bisa cuman dibilangin ikut ya ceramah semalam, nggak taunya 3 malam nggak pulang-pulang, culik bawa ke sana kemari. Wah, ya sosok almarhum buat gua. Nah ini mau eksis juga nih kucing. Masuk TV. Iya. Dan sosok almarhum itu apa ya? Humble lah. Terus dia tuh sama gadget suka banget. Almarhum Uje tuh gadget mania banget. Nah, jadi dulu handphonenya dia tuh Motorola yang apa yang gini? Flip. Motorola Flip. Jadi dulu belum musim itu awal-awal pergeseran teknologi dari handphone Nokia ke BlackBerry. Nah, saat itu BlackBerry masih 10 juta, orang belum ngeh, dan saya udah beli waktu itu. Ngantri karena emang orang masih pakai Nokia, gue udah pakai BlackBerry yang monokrom, yang scroll di samping tuh. Nah, pas waktu itu yang trackball beli, BB pertama kali keluar, dan temen di BBM tuh cuman bertiga karena belum ada orang pakai BBM, pakai BlackBerry. Nah, pas touring itu bawa dong, pas lagi makan, tadi yang gue cerita lagi makan di puncak, keluarin dong depan almarhum. Dia nanya, lu apaan sih talenan lu bawa-bawa, katanya. Ini namanya BlackBerry bos, ini teknologi tercanggih, dan ini free chatting, nggak kayak SMS yang harus berbayar. Terus dia ngeliat, ribet gitulah. Ternyata nggak lama, mungkin dia kepo ya waktu itu, belum ada istilah kepo lah. Mungkin dia cari di internet, dia udah pakai iPad waktu itu, mungkin dia cari. Ternyata nggak lama dia beli sama. Dia sok-sok yang, pin BB lo, kok lu ngerti pin BB bos? Iyalah, dia keluarin, wah yang terbaru, Storm, ingat nggak? BB Storm. Itu udah paling mahal tuh BB. Artinya memang kalau buat teknologi dia orangnya updatean banget lah, almarhum Uje itu. Gitu. Banyak cerita yang kalau diceritain nggak akan pernah habis ya. Dari tahun 2006 sampai 2013. Terus tahun 2009 itu mulai ada Ustadz Soleh Mahmud. Dulu Ustadz Soleh Mahmud itu belum Solmed namanya.
kita manggil lu Usol, Ustadz Soleh. Terus yang namain ya almarhum Uje. Lagi nyari nama apa, ini lagi ngumpul nih. Lu Soleh Mahmud, gue namain Solmed, cakep. Lu Jaki, gue namain Jaim. Kok Jaim? Jaki Mirja. Wah bos, kirain gue nggak enak, udah pakai nama asli aja lah gitu. Ada Ustadz Muhammad Hayatuddin, sekarang disebut Ustadz Mohai. Jadi tuh Uje tuh yang nyingkat-nyingkatin biar ada gaul gitu. Ya jasanya banyak lah memang buat temen-temen, apa ya, ngasih banyak kesempatan buat kita yang muda ini buat nyobain on cam, dibawa-bawa syuting segala macam. Jarang ada ustadz yang legowo hatinya ketika dia punya jam tayang di TV tapi dia mau bawa temennya buat juga masuk TV. Itu saya pun susah seperti itu dan mungkin masih jauh. Ustadz nomor 1 ya? Nomor satu para ustadz, walaupun beda mazhab, beda apa, dia mah ya cuek aja disatuin semuanya. Dan prinsipnya kalau gue lihat dia cuma gini, kita punya banyak perbedaan, jadi kalau mau fokus jangan di hal-hal yang beda, fokus sama hobi. Kalau udah hobi tuh udah nggak lihat perbedaan mazhab. Kita main paintball, udah semuanya seneng-seneng aja. Main go-kart semua seneng-seneng, main biliar semua seneng-seneng. Nggak usah ada perbedaan. Jadi di sini jangan agama buat didebatin, jangan buat cari kesalahan orang lain, nggak kayak gitu. Dan itulah kerennya almarhum. Siapapun dirangkul, mau ustadz yang dari jauh datang, hayo. Gitu. Nah 2013 itulah ternyata Allah lebih sayang sama almarhum Uje. Ya, umur nggak pernah ada yang tahu gitu. Dan subhanallah meninggal yang cukup mendadak. Uje meninggal dunia gitu. Dan subhanallah sohib-sohib santuy semuanya, makanya kenapa di tahun ini walaupun haul nggak bisa kita lakukan karena efek dari wabah virus corona, tapi kita coba tetap ngasih hadiah buat Uje lewat video-video digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 tahun udah Uje ninggalin kita semua penuh dengan kenangan indah sebagai seorang guru yang tidak pernah menggurui, sebagai seorang sahabat yang selalu siap di dekat kita dalam setiap permasalahan. Bang Bro Uje, makasih atas inspirasi dakwahnya untuk kita semua. Semoga perjalanan Bang Bro sampai ke yaumil akhir dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu di surga insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.